Halo teman-teman, apa kabar? Ini adalah Song A. Dia seorang influencer yang menceritakan kisah tentang kehidupan sehari-harinya dengan menggunakan aksen Inggris yang berlebihan. Halo semuanya! Kadang-kadang dia pergi mendaki. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kadang-kadang dia memasak. Aku merasa ada sesuatu yang kurang. Semua ini terlihat cukup normal, tetapi ada satu hal yang membuat Song A menonjol. Dia berasal dari Korea Utara. Bisa tebak di mana aku sekarang? Semuanya terkendali seperti biasa dan semua orang baik-baik saja. Semua ini terasa agak aneh. Oh, bel berbunyi. Aku harus pergi. Aku datang ke sini saat musim semi untuk melihat bunga-bunga. Jadi semangat. Dan dia bukan satu-satunya influencer dari Korea Utara. Selamat pagi, kunjungi Korea Utara. Hai semuanya. Betapa memalukan. Apa yang sedang terjadi di sini? Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak saluran media sosial bermunculan yang memberi kita sekilas tentang seperti apa sebenarnya kehidupan di Korea Utara. Ya, setidaknya katanya begitu. I'm going to show you the changing appearance of Pyongyang and people's daily life as well as mine. There are so many items different in color, shape, and flavor. Banyak konten dari Korea Utara menjadi viral, terutama di TikTok. Akhirnya, dunia bisa melihat sisi berbeda dari negara misterius ini. Misalnya, pantai-pantai indah di Korea Utara yang tidak mereka tunjukkan. Kulkas-kulkas penuh, di mana kamu bahkan bisa menemukan pisang. Atau betapa indahnya ibu kota saat malam hari. Mereka menunjukkan orang-orang berjalan santai di jalan, menikmati bir di bar, atau ngemil makanan cepat saji. Kehidupan yang menyenangkan. Semua orang Korea Utara punya mobil. Video-video seperti ini bisa mendapatkan lebih dari 40 juta penonton. Saluran-saluran ini konon dijalankan oleh penduduk lokal yang tinggal di DPRK yang indah. Warga negara yang bangga dengan Republik Demokratik Rakyat Korea. Tetapi tunggu sebentar, bagaimana mungkin saluran-saluran ini bisa mengunggah video mereka dari Korea Utara? Ini adalah Dr. Rudiger Frank. Dia seorang profesor studi Asia Timur di Universitas Wina dan telah mempelajari Korea Utara selama lebih dari 30 tahun. Warga biasa di Korea Utara tidak memiliki akses ke internet seperti kita. Hanya beberapa ribu dari 25 juta penduduk yang memiliki hak istimewa ini. Dan bahkan mereka hanya memiliki akses yang sangat terbatas. Jadi sangat tidak mungkin seorang warga biasa di Korea Utara merekam video-video ini dan mengunggahnya secara online di TikTok. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menjalankan akun-akun ini? I'm Song A-in from Pyongyang. I'm 11 years old and 5th year in the primary school. Channelnya didirikan pada Januari 2022. Melalui videonya, dia ingin menunjukkan seperti apa kehidupan di Korea Utara kepada lebih dari 30.000 penonton asing yang penasaran. Pyongyang, tempat saya tinggal, adalah kota yang sangat indah dan megah. Apakah kamu pernah ke Pyongyang? Jika kamu datang ke sini, kamu akan benar-benar terkejut. Karena secara harfiah, dimanapun kamu pergi, ada taman hiburan. Kontennya mungkin dimaksudkan untuk memberikan kesan menyenangkan, seperti perjalanan ke taman air bersama temannya. Dalam episode ini, Song A membawa kita ke hari pertamanya di sekolah baru. Kemudian dia mengajak kita dalam perjalanan ke rumah sakit anak-anak. Namun dia bukan di sana karena membutuhkan bantuan medis. However, my heart was pumping with the desire of going to the only children's hospital. Oh, how I wish I could stay here and play all day. Video-video Song A tidak terasa autentik. Rasanya seperti dia sedang menghafal dialog. As you can see, this is my school, Hyosung Junior Middle School. Already I can feel that I'm having time here for 3 years. Second, I have studied well and got a certificate. Gerakannya terlihat seperti telah dilatih sebelumnya. I wish with all my little heart that you all, like us, would overcome these harsh difficulties. Dia bahkan tidak terlihat seperti anak berusia 11 tahun pada umumnya. Fakta bahwa dia berbicara bahasa Inggris dengan aksen British yang fasih dikatakan berkat ibunya yang mengajarkannya sejak usia dini. Namun, Song A menghilangkan beberapa detail penting. Dia bukan hanya anak biasa yang tumbuh di Korea Utara. Dia adalah putri seorang diplomat Korea Utara. Dia menghabiskan sebagian masa kecilnya di Inggris. Dia adalah cucu dari wakil menteri luar negeri dan cicit dari mantan panglima tertinggi militer Korea Utara.
Keluarganya adalah bagian dari elit dan dekat dengan keluarga penguasa Kim. Perusahaan yang dikelola oleh negara Korea Utara diduga telah menerbitkan konten di platform media sosial sejak 2011. Menurut penelitian Portals NK News, Song A adalah bagian dari produksi propaganda ini dan channelnya hanyalah salah satu dari sekian banyak yang ada. Ada saluran YouTube bernama Echo of Truth dengan Una yang kini telah dihapus. Hello, my dear friends. I wish this beautiful April day could cheer you up a little bit. Atau saluran Olivia Natasha Yumi Space dan DPRK Daily yang juga telah dihapus. And now, you might be wondering the owners of these splendid new flats are. Believe me or not, houses here are given to ordinary working people free of charge. Namun, sulit untuk memastikan apakah semua akun yang membahas Korea Utara adalah propaganda yang disponsori negara. Misalnya, Zui Discovers bekerja untuk perusahaan wisata Inggris di China, Koryo Tours, dan seorang bernama Young Yi-shin yang menawarkan perjalanan ke Korea Utara. Dalam lebih dari 200 video di saluran YouTube-nya dan TikTok, dia menunjukkan sisi indah negara itu, mengunjungi festival Korea Utara, bermain ski, atau menunjukkan bagaimana kehidupan keluarga Korea Utara berlangsung. Are you happy to be going back to Pyongyang? Yeah. Menurut pengakuannya, dia tidak menerima imbalan apapun atas kontennya. Salurannya bukan akun propaganda dan tidak disponsori oleh pemerintah Korea Utara. Namun, kami tidak dapat memverifikasi pernyataan ini. Meskipun demikian, kontennya mungkin diizinkan karena memberikan gambaran positif, bahkan jika dia membuatnya secara independen. Korea Utara menyukai propaganda. Di televisi negara, di layar raksasa yang diproyeksikan ke dinding hotel, atau dalam film aksi. Kim Jong-un tidak terpilih secara demokratis. Kekuasaannya semata-mata berdasarkan ideologi. Entah bagaimana, dia harus melegitimasi kekuasaan itu, baik di dalam maupun di luar negeri. Segala hal yang ditemukan di media sosial adalah propaganda yang ditujukan untuk dunia luar, karena orang Korea Utara sendiri tidak memiliki akses internet. Konten tersebut terutama dimaksudkan untuk menunjukkan betapa baiknya keadaan negara tersebut. Kehidupan di Korea Utara diklaim tidak semenyedihkan yang digambarkan media barat. Sebaliknya, sangat berlawanan. Korea Utara memiliki sekolah yang hebat, rumah sakit yang bagus, makanan cepat saji yang lebih baik dari McDonald's, bahkan pisang. Namun, mari kita perjelas. Kebenarannya adalah bahwa hampir tidak ada kemakmuran di Korea Utara. Sebanyak 60% penduduk Korea Utara hidup dalam kemiskinan absolut, menjadikannya salah satu negara termiskin di dunia. Video-video ini ditujukan untuk orang-orang di Barat, tetapi menurut Profesor Frank, juga ditujukan untuk orang Jepang, Cina, dan terutama Korea Selatan. Bergantung pada target audiens, tujuan propaganda di media sosial bisa berbeda. Terhadap Korea Selatan, ada tujuan jangka panjang tertentu. Persatuan Korea sesuai dengan idealisme Korea Utara. Untuk mencapai ini, Korea Utara memosisikan dirinya sebagai negara yang kuat dan bangga dibandingkan Korea Selatan yang bermusuhan. Rezim ini umumnya menuduh Korea Selatan sebagai kebalikannya. Negara yang lebih kaya tetapi lemah karena pengaruh Amerika, tidak benar-benar orang Korea sejati. Sebaliknya, Korea Utara dianggap sebagai tempat bagi orang Korea sejati. Logika ini tentu saja tidak disukai Korea Selatan. Ada kekhawatiran serius bahwa warga negara bisa percaya pada narasi ini dan menjadi lebih terbuka terhadap ideologi Korea Utara. Korea Selatan sangat serius menangani propaganda ini dan memblokirnya untuk penduduk mereka sendiri. Saluran YouTube Song A juga telah diblokir di Korea Selatan. YouTube pun menghapus salurannya karena melanggar pedoman perusahaan. Namun, Korea Utara mungkin akan mencoba lagi. Propaganda mereka seringkali terlihat canggung dan datar, tetapi media sosial sangat efektif untuk menjangkau banyak orang dengan biaya produksi rendah. Estetika buatan sendiri dalam video-video tersebut tampak menyatu dengan baik di TikTok. Tidak mengherankan jika video-video tentang Korea Utara telah menarik begitu banyak perhatian. Negara itu sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, dan jarang sekali kita mendapatkan gambaran tentang kehidupan sehari-hari warga negaranya. Ketika video semacam ini muncul di feed, banyak orang yang terpesona. Sangat disayangkan bahwa keinginan sederhana untuk belajar lebih banyak tentang tempat aneh ini dan rakyatnya begitu dimanfaatkan dan diselewengkan secara strategis. Yang untungnya para YouTuber biasanya tidak lakukan.
Korea Utara yang sebenarnya tetap tersembunyi dari kita karena rezim kejam tersebut sama sekali tidak tertarik pada kebenaran yang mendalam dan bernuansa. Berlangganan dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru kami. Terima kasih telah menonton.